Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 16 episode 3. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah cahaya kali ini telah mengalir di layar yang besar, dan hal itu sepenuhnya menampilkan sosok dari seorang manusia yang berada di dalam peti mati hitam. Meskipun kedua matanya tertutup, namun para guru kuno masih bisa mendeteksi sifatnya yang agresif dan juga tangguh. Tatapan mata kelompok guru api ini telah berubah menjadi sangat serius, dan niat membunuh yang besar melintas dalam raut wajah mereka. Yang kemudian kelompok guru api pun mengatakan, "Raja kursi surga, akhirnya kita menemukanmu." Mata cantik dari Ying Huan juga melihat pada Raja kursi surga yang terpantul di layar yang besar. Sesaat kemudian, pupil mata Huan pun menjadi mengeras karena tiba-tiba saja mata dari Raja kursi surga yang sebelumnya tertutup rapat sekarang telah bergetar dengan lembut, dan perlahan dia pun membuka kedua matanya. Pada akhirnya, sebuah kejahatan yang cukup mengerikan melonjak dari dalam tubuh Raja kursi surga. Jika seseorang memiliki pemikiran yang lemah ketika melihat Raja kursi surga, kemungkinan orang itu akan langsung kehilangan akalnya. Ying Huan dan juga guru kuno menatap dingin pada Raja kursi surga yang sudah terbangun. Sementara Raja kursi surga saat ini hanya melihat ke atas, seolah-olah dirinya telah mendeteksi bahwa dia dimata-matai dari jarak yang cukup jauh. Raja kursi surga pun mengambil posisi duduk di dalam peti mati yang kemudian dia mengatakan, "Apakah ini adalah Guru Es? Kalian cukup terampil. Ternyata kalian benar-benar bisa memata-mataiku dengan cara seperti ini." Tidak ada jawaban dari perkataan Raja kursi surga itu. Hal ini dikarenakan dia tidak akan pernah bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh kelompok Huan, dan proses mata-mata ini tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk saling berkomunikasi. Saat ini Raja kursi surga hanya berbicara pada kehampaan. Namun dia sangat mengetahui bahwa kata-katanya ini bisa didengar oleh kelompok Huan dan juga para guru kuno. Selanjutnya, Raja kursi surga pun tertawa terbahak-bahak lalu dia mengatakan, "Karena kalian tahu di mana aku berada, maka aku akan menunggu kalian semua datang ke tempat ini. Begitu kalian tiba, aku percaya bahwa kita akan bisa menyelesaikan dendam lama untuk sekali dan selama-lamanya. Namun, kali ini, kalianlah yang pasti akan kalah." Layar besar yang ada di hadapan dari Huan dan juga para guru kuno ini telah bergetar dengan lembut, sebelum akhirnya gambar yang ada di dalamnya mulai terlihat menjadi buram. Setelah itu, gambarnya pun ini menghilang dengan total, dan akhirnya layar juga telah menghilang sepenuhnya. Mata kekacauan primal yang ada di langit dalam sekejap saja juga telah menghilang. Sementara Ying Huan masih berdiri dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa dingin. Dia mengatakan, "Sepertinya Raja kursi surga sudah pulih sepenuhnya." Guru api, dia bertanya dengan suara yang cukup dalam, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena jika Raja kursi surga telah pulih sepenuhnya, maka kekuatan bertarung dari penjara iblis otomatis juga melonjak ke puncaknya. Hal ini jelas berita buruk bagi kelompok para guru kuno." Ying Huan pun segera mengatakan, mereka saat ini seharusnya berada di wilayah Suan Barat, dan disitulah yang menjadi markas mereka. Beritahu 3 aliansi besar, minta mereka untuk segera mengakhiri kebuntuan dengan pasukan Yimo. Setelah itu, kirim semua pasukan mereka ke wilayah Suan Barat. Kali ini, kita harus benar-benar memusnahkan penjara iblis. Setelah Huan berkata seperti ini, ada sebuah cahaya yang sangat tajam mengalir dalam matanya. Karena dia mengetahui para Yimo itu terlalu sulit untuk dihadapi. Oleh karenanya, jika para guru kuno hanya memaksa makhluk-makhluk ini untuk bersembunyi, maka itu tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Namun yang menjadi keuntungan kali ini adalah posisi dari kelompok para guru kuno memiliki keunggulan dalam hal tempat. Karena seluruh Yimo yang ada di tempat ini hanyalah sisa Yimo dari masa lalu yang telah terjebak.
dan mereka tidak dapat memanggil bala bantuan dari planet Yimo yang ada di luar sana. Memikirkan hal ini saja, Ying Huan percaya bahwa kelompok mereka pasti akan menang sepenuhnya. Kelompok dari para guru kuno setelah mendengarkan instruksi dari Huan mereka pun akhirnya menganggukkan kepalanya dan mereka mengerti bahwa perang dunia yang besar sekali lagi akan segera meletus. Dan kali ini mereka tidak akan pernah membiarkan para Yimo untuk sekali lagi bisa melarikan diri. Ying Huan merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Mari, kita harus segera persiapkan persembahan. Setelah 3 pasukan aliansi besar muncul di tempat ini, maka kita akan memanggil kakak senior." Kelompok dari guru api memandang Huan sebelum akhirnya mereka bertanya, apakah kita akan secara paksa memanggil guru kehidupan kematian? Ying Huan segera menjawabnya, "Aku bisa mendeteksi riak samar dari kakak senior, dan dia seharusnya sudah hampir pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah bagi kita untuk memanggilnya dengan paksa." Kelompok dari guru api hanya bisa mengangguk secara perlahan. Kemudian mereka ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Namun, aku cukup khawatir. Kau harus menggunakan kekuatan penuhmu jika kau ingin bertarung dengan Raja Kursi Surga." Ying Huan pun terdiam. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan erat yang telah disembunyikan di dalam sarung tangan berwarna putih. Setelah itu, Ying Huan mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah laut iblis kekacauan yang cukup jauh. Beberapa saat kemudian, Huan pun berkata, "Aku tahu, namun jangan khawatir, serahkan saja Raja Kursi Surga itu padaku. Kali ini dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Dan kebetulan, Lindong tidak ada untuk saat ini. Oleh karenanya, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menangani masalah sendirian. Jika tidak, maka Lindong tidak akan pernah setuju dengan keputusan yang aku buat saat ini." Kelompok dari guru api hanya bisa saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka pun menghela nafas dengan panjang sambil menganggukkan kepalanya. Karena mereka tahu, begitu kekuatan Ying Huan benar-benar terbangun, kemungkinan dia akan kembali seperti masa lalu. Ying Huan tampak sedikit lesu ketika dia melambaikan tangannya yang kemudian mengatakan, "Ayo, kita harus segera membuat persiapan." Karena guru api dan juga para guru kuno yang lainnya tahu bagaimana perasaan Huan saat ini, mereka memilih untuk tidak berbicara lagi. Sebaliknya, tubuh mereka pun langsung bergerak pergi dan menyampaikan pesan pada 3 aliansi besar. Setelah mereka benar-benar pergi, Ying Huan hanya bisa menggigit bibir merahnya sendiri. Tatapan matanya terus melihat ke arah laut iblis kekacauan, dan dia menolak untuk menyerah. Sementara Ling Qingsu yang ada di samping Huan, dia menatapnya dengan cukup serius yang kemudian Qingsu bertanya, "Kenapa kau tidak menunggunya keluar dari pengasingannya? Kita masih memiliki banyak waktu yang tersisa." Huan pun dia tersenyum lalu menjawab perkataan dari Ling Qingsu, "Aku cukup khawatir pada saat itu. Aku tidak bisa bertahan untuk membuat keputusan seperti tadi, dan tidak mungkin bagiku untuk tetap menjadi sedingin es di hadapan dari Lindong. Selain itu, memang harus ada seseorang yang memikul beban berat ini. Meskipun Lindong luar biasa, namun dia masih kurang. Ini adalah beban yang terlalu berat. Jika dia harus membawanya, maka hatiku pasti akan sakit. Oleh karena itu, aku lebih suka untuk menanggungnya sendirian." Mendengar hal ini, Ling Qingsu menatap Huan dengan tajam yang kemudian dia kembali berkata, "Namun, aku cukup khawatir Lindong tidak akan pernah bisa menerima hal ini. Dengan bertindak seperti itu, bukankah sama artinya dengan kau melarikan diri?" Ying Huan menjawab perkataan Ling Qingsu dengan cukup tenang. "Di dunia ini, kita tidak selalu memiliki pilihan. Lagi pula, hanya orang bodoh seperti dia yang akan terus bertahan dengan keras kepala. Dia selalu percaya bahwa suatu hari nanti dia akan mampu memikul beban berat yang aku bawa saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal itu?" Ling Qingsu pun berhenti berbicara, dan tiba-tiba saja Ying Huan mendekat ke arah Ling Qingsu. Dia akhirnya tersenyum lalu mengatakan, "Qingsu, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan, tolong jaga Lindong dengan baik."
Ling Qingsu menatap Huan yang ada di hadapannya, yang kemudian dia dengan lembut menjawabnya, "Berdasarkan apa yang kau katakan, aku cukup yakin bahwa dirimu akan segera mengalami transformasi setelah kekuatanmu terbangun sepenuhnya. Tapi percayalah, pada saat itu ketika kamu melihat Lindong, sesuatu yang ada di dalam dirimu akan berubah. Karena sebenarnya ada perasaan yang tidak bisa dibekukan melalui kekuatan murni." Ying Huan cukup terkejut dengan ucapan dari Ling Qingsu. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku harap juga begitu. Namun, semuanya akan menjadi seperti ini. Bahkan aku saja akan cukup membenci diriku sendiri ketika aku menjadi guru es sepenuhnya. Akankah saat itu Lindong juga masih menyukaiku?" Di atas sungai kegelapan, Raja Kursi Surga yang berada di dalam peti mati secara perlahan berdiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan sensasi pusing setelah tertidur selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pada ruang kosong yang ada di sekelilingnya. Yang kemudian, Raja Kursi Surga tersenyum tipis sambil berkata, "Guru es ya, sepertinya musuh yang kuat akan selalu bertemu denganku. Tidak terduga bahwa kau telah berhasil melakukan reinkarnasi." Detik berikutnya, beng! Sebuah ledakan yang cukup keras tiba-tiba saja terjadi di dalam sungai kegelapan ini. Setelah itu, sosok raksasa berjalan mendekat dan dia mengayunkan 8 tangan iblisnya yang membuat ruang di sekitar menjadi sangat terdistorsi. Karena itu adalah Raja Iblis Jahat Kosmik yang kemudian berkata, "Raja Kursi Surga, apakah kamu akhirnya pulih sepenuhnya?" Setelah Raja Iblis Jahat Kosmik berkata seperti ini, ada banyak pilar air hitam muncul di sekitar sungai ini. Selanjutnya, 8 sosok pun telah muncul di atas pilar air ini. Karena mereka adalah Raja Kursi ketiga dan juga para eselon atas dari penjara iblis. Raja Kursi kedua yang berdiri di pilar air paling kanan, dia tiba-tiba saja mengatakan, "Sepertinya mereka telah menemukan di mana kita berada." Mendengar hal itu, Raja Kursi Surga pun tertawa lalu mengatakan, "Benar sekali, kita telah meremehkan kekuatan dari Guru Es. Awalnya, aku berpikir bahwa kita akan memiliki sedikit waktu lebih lama lagi." Sementara Raja Kursi ketiga saat ini, dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memulai perang saat ini?" Raja Kursi Surga dengan santai menjawabnya, "Tenang dulu. Mereka pasti akan berurusan dengan pasukan Yimo yang ada di luar sana. Kirimkan pesanku pada seluruh pasukan Yimo untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Selama pasukan dari 3 aliansi besar mereka belum berkumpul, kemungkinan kelompok dari Guru Es juga tidak akan berani datang ke tempat ini." Raja Kursi ketiga hanya bisa mengerutkan keningnya lalu dia mengatakan, 3 aliansi besar saat ini sudah berkembang dengan cara yang cukup baik. Dengan kekuatan kita sendiri, aku cukup khawatir kita tidak akan pernah bisa menghentikan mereka. Raja Kursi Surga hanya bisa tersenyum lalu dia menjawabnya, "Biarkan mereka semuanya mati. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi pasukan Yimo karena telah mengorbankan diri mereka sendiri. Kali ini kita tidak akan membiarkan siapapun untuk bisa menghentikan kelompok kita. Dan planet ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali dari suku Yimo. Aku akan membantu Kaisar untuk menyelesaikan apa yang telah gagal dia lakukan saat itu. Guru Es, tunggu saja. Kali ini kita tidak akan pernah gagal. Dan aku sangat menantikan untuk melihat seluruh wajah putus asa dari seluruh makhluk yang ada di dalam planet ini." Cerita kemudian berpindah ke dalam dunia patung leluhur. Keheningan masih terjadi di dalam tempat itu, dan sosok dari Lindong kini telah duduk selama 10 tahun. Pakaiannya secara bertahap terlihat menjadi sangat compang-camping karena erosi dari waktu ke waktu. Namun, penampilan dari Lindong sendiri masih tetap tidak berubah. Meskipun begitu, ada sebuah tekad besar masih terlihat jelas dalam raut wajah dari Lindong.
Tidak ada sedikit pun kekuatan Yuan maupun energi mental yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong, dan hal ini membuatnya tampak seperti manusia biasa. Bahkan dia tampak cukup lemah, namun faktanya hanya mereka yang memiliki indera yang sangat tajam akan samar-samar bisa mendeteksi kekuatan luar biasa mengerikan di penampilan biasa saja dari Lindong ini. Keheningan di tempat ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama, dan tiba-tiba saja tubuh dari Lindong ini bergetar. Segera setelah itu, pakaian yang ada di tubuhnya langsung hancur menjadi debu. Mata dari Lindong yang selama 10 tahun telah tertutup rapat, pada akhirnya mulai terbuka kembali, dan hal itu memperlihatkan sebuah mata yang sangat gelap yang tidak mengeluarkan fluktuasi apapun. Namun, ketika seluruh orang dilihat dengan mata gelap Lindong, bahkan seluruh dunia pun akan bergetar dengan hebat, karena sebenarnya mata dari Lindong terlihat seperti mata dewa. Bahkan hal itu akan menakuti dunia ini sendiri. Setelah Lindong terbangun dari sesi pelatihannya, dia pun terdiam untuk sejenak karena Lindong terlihat cukup linglung untuk saat ini. Segera setelah itu, matanya pun mulai mendapatkan kembali kejernihan seperti biasanya. Kemudian Lindong menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya, yang akhirnya dia tersenyum tipis sambil mengatakan, apakah ini kekuatan yang berada di tingkat Master Istana Surgawi? Karena Lindong bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup menakutkan dan berbeda dari sebelumnya, dan level Master Istana Surgawi adalah sesuatu yang belum pernah disentuh oleh Lindong selama ini. Sekarang Lindong cukup percaya diri jika dirinya bertemu kembali dengan Raja Kursi ke-7, maka Lindong bisa dengan mudah melukai Raja ke-7 hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Dan Lindong juga cukup yakin ketika dirinya bertemu dengan Raja Kursi yang setara dengan seorang ahli yang telah melewati 3 kesengsaraan rekarnasi, dia akan bisa menandingi orang seperti itu. Karena ini merupakan kekuatan yang diberikan oleh Istana Surgawi Lindong. Lindong sejenak memejamkan matanya, dan sebuah pemikiran ini melintas di dalam benaknya. Setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa di antara alisnya ada simbol Istana Surgawi yang memancarkan sinar cahaya surgawi berukuran ratusan ribu kaki. Banyak energi mental yang telah menari-nari di dalam istana surgawinya. Untuk saat ini, energi mental dari Lindong juga telah mengeluarkan cahaya kekacauan primal yang cukup redup. Karena ini adalah perubahan yang terjadi setelah energi mentalnya bergabung dengan kekuatan zenit yang misterius. Dan secara alami, energi mental milik Lindong sebenarnya telah mengalami metamorfosis. Lindong kembali membuka matanya dan dia secara perlahan berdiri. Setelah itu, sebuah cahaya berkilauan di tubuh Lindong. Sebelum akhirnya hal ini berubah menjadi satu set pakaian. Selanjutnya, Lindong pun mengepalkan tangan, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sebenarnya juga telah meningkat secara signifikan. Namun, setelah Lindong mencapai level saat ini, dia tidak lagi harus berpikir untuk membuat terobosan. Selanjutnya, yang perlu dilakukan Lindong hanyalah bagaimana caranya bertahan dari kesengsaraan rekarnasi yang sangat menakutkan itu. Namun Lindong melupakan hal ini untuk sejenak, yang kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. 10 tahun berada di dalam tempat ini, artinya 1 tahun telah berlalu di luar sana. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di luar sana untuk saat ini. Setelah mengatakan hal ini, Lindong merasakan kekhawatiran di dalam hatinya, karena dia mengetahui di saat dia memasuki dunia patung leluhur, dunia luar pada saat itu dalam keadaan yang cukup kacau. Hal inilah yang membuat Lindong cukup penasaran dengan situasi macam apa yang terjadi di luar sana saat ini. Dan Lindong segera berkata, aku harus segera pergi. Tubuh dari Lindong segera berbalik, yang kemudian dia membungkuk ke arah kasur tua dan rusak yang ada di atas altar. Hal ini dilakukan oleh Lindong karena alasan terbesar kenapa dirinya berhasil membentuk istana surgawi adalah karena Lindong telah menerima petunjuk dari kasur rusak itu. Jika tidak, kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa membentuk istana surgawi, yang sebenarnya membutuhkan kekuatan zenit yang cukup misterius. Dan untungnya, Lindong telah mempelajari seni penginderaan zenit
dari Ling Qingsu. Jika tidak, kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa membuat langkah ini seumur hidupnya. Tepat ketika Lindong membungkukkan tubuhnya ke arah kasur rusak itu, tiba-tiba saja ada suara dengungan terdengar dari dalam kasur rusak. Segera setelah itu, sebuah cahaya yang cukup misterius ini telah perlahan naik dari dalamnya. Cahaya ini kemudian berkumpul di atas kasur rusak dan samar-samar membentuk sebuah formasi kecil yang cukup misterius. Ketika Lindong melihat formasi cahaya ini, dia pun langsung terkejut karena dia merasa bahwa formasi cahaya itu benar-benar mirip dengan formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Di saat yang sama, formasi alam semesta kuno di dalam tubuhnya juga bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, formasi alam semesta kuno ini bergegas keluar dari dalam tubuh Lindong yang akhirnya bergabung dengan formasi cahaya yang ada di atas kasur rusak. Keduanya pun saat ini menyatu. Segera setelah itu, formasinya berubah menjadi sangat tidak jelas dan lebih misterius lagi. Samar-samar ada fluktuasi kuno yang tersebar ketika dua formasi itu telah bergabung sepenuhnya. Dan kali ini, formasi alam semesta kuno menjadi lebih intens. Ketika Lindong melihat formasi alam semesta kunonya telah bergabung dengan formasi yang ada di atas kasur rusak, dia pada akhirnya mengetahui sesuatu. Apakah ini sebenarnya adalah roh dari formasi alam semesta kuno? Karena semenjak Lindong mendapatkan formasi alam semesta kuno, dia selalu merasa ada sesuatu yang menghilang dari formasi ini. Dan secara tidak langsung, ketika melawan anggota dari penjara iblis, Lindong mengetahui bahwa sebenarnya formasi alam semesta kuno ini telah diciptakan oleh leluhur Simbol. Faktanya, banyak Gimo telah terbunuh oleh formasi ini sejak zaman kuno. Namun saat itu Lindong tidak tahu bahwa sebenarnya formasi alam semesta kuno yang ada di tangannya itu tidak sempurna. Sementara adegan yang telah muncul di hadapan Lindong saat ini menunjukkan bahwa benda yang telah menghilang dari dalam formasi alam semesta kuno sebenarnya telah tersembunyi di dalam kasur rusak selama ini. Detik berikutnya, formasi cahaya yang ada di atas kasur rusak kali ini mulai menyusut. Setelah itu, semua cahayanya kembali masuk ke dalam kasur rusak. Selanjutnya, kasur tua itu kali ini telah mulai mencair. Dan akhirnya, sebuah nyala api telah naik dari dalamnya. Dan hal itu kemudian berubah sebuah lempengan batu berwarna hitam dan putih seukuran telapak tangan. Hal ini memancarkan sebuah sensasi yang cukup kuno dan juga sunyi, serta ada banyak garis-garis misterius yang telah terukir di dalamnya. Lindong segera mengulurkan tangan, dan dalam sekejap saja, batu hitam putih itu pun mendarat di telapak tangan Lindong saat ini. Ketika Lindong menyentuhnya, ada sebuah perasaan dingin yang terpancar dari dalamnya. Untuk sesaat, Lindong mengamati dengan rasa ingin tahu, dan sebuah pikiran kini telah melintas di dalam benaknya. Sebelum pada akhirnya lempengan batu hitam putih itu berubah menjadi sinar cahaya yang tidak biasa dan segera masuk ke dalam tubuh Lindong. Pada saat ini, formasi alam semesta kuno milik Lindong yang telah diciptakan oleh leluhur Simbol akhirnya menjadi lengkap sepenuhnya. Hal itu membuat Lindong merasakan sebuah kegembiraan yang tidak ada batasnya, karena dia tidak pernah berharap akan memiliki kesempatan bertemu dengan hal-hal seperti itu di dalam tempat ini. Lindong segera menangkupkan kedua tangannya ke arah ruang kosong sambil mengatakan, "Terima kasih banyak leluhur Simbol." Meskipun leluhur Simbol sendiri tidak ada di dalam tempat ini, namun Lindong tidak akan pernah lupa mengucapkan rasa terima kasihnya. Setelah melakukan hal itu, Lindong tidak terus berlama-lama lagi di dalam tempat ini. Dengan sebuah pemikiran, akhirnya lingkaran cahaya yang bersinar secara perlahan terbentuk di dalam kehampaan yang ada di atas altar batu. Tanpa ragu-ragu lagi, Lindong pun segera melangkahkan kakinya ke dalam lingkaran cahaya itu dan dia menghilang sepenuhnya. Ruang kosong yang ada di tempat ini sekali lagi telah berubah menjadi kesunyian. Namun detik berikutnya, ada titik-titik cahaya yang cukup lemah berkedap-kedip di atas kasur rusak, dan hal ini secara samar-samar membentuk sosok seseorang yang terus mengamati kepergian dari Lindong.
karena sosok itu cukup mirip dengan leluhur simbol. Mungkin itu adalah sisa kesadaran yang tertinggal di dalam kasur rusak. Cerita kemudian berpindah ke dalam aula Dewa Api. Saat ini, tempat itu telah menjadi markas besar dari aliansi Laut Iblis Kekacauan dan tidak diragukan lagi. Aula Dewa Api telah menjadi sangat ramai hanya dalam waktu 1 tahun ini. Tentu saja, tempat yang paling menarik perhatian dari Aula Dewa Api ini tidak diragukan lagi adalah benteng leluhur yang hingga detik ini masih berdiri di langit. Ada banyak sosok yang berdiri di depan pintu masuk benteng leluhur dengan kekuatan yang cukup menakutkan menyebar dari dalam tubuh mereka, karena mereka semuanya adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap samsara. Sementara di bawah sana ada banyak orang dengan tatapan mata yang iri pada para ahli yang ada di depan pintu benteng leluhur, karena mereka mengetahui jika seseorang masuki benteng leluhur dan benar-benar beruntung, maka mereka akan segera naik ke tahap reinkarnasi. Bagaimanapun juga selama 1 tahun terakhir ini sudah banyak ahli tahap samsara yang berhasil membuat terobosan setelah masuki benteng leluhur, dan mereka benar-benar di tahap reinkarnasi yang cukup dihormati. Ini juga merupakan alasan kenapa aliansi yang berada di Laut Iblis Kekacauan menjadi semakin kuat dan berhasil mendorong para Himo sepenuhnya. Saat ini di bagian terdalam dari benteng leluhur ada sebuah patung kuno yang merupakan patung leluhur. Tiba-tiba saja patung itu memancarkan cahaya terang dan sosok dari Lindong segera keluar dari dalamnya. Lindong segera mengamati pemandangan yang cukup familiar di dalam tempat ini, dan hal itu membuat Lindong segera menarik nafas dalam-dalam karena dia berpikir pada akhirnya bisa keluar juga setelah melakukan pelatihan yang cukup lama. Dan saat ini Lindong memutuskan untuk segera keluar dari dalam benteng leluhur. Ketika dirinya berjalan menuju pintu keluar, kadang-kadang Lindong melihat beberapa ahli yang telah berlatih dengan baik, dan orang ini semuanya merupakan praktisi yang cukup kuat. Namun, ketika mereka melihat Lindong, semua orang ini sangat tercengang. Faktanya, mereka baru saja menyadari setelah Lindong berjalan melewati mereka, dan banyak orang segera menoleh sebelum akhirnya mereka berkata, apakah itu sebenarnya adalah tetua Lindong? Di dalam aliansi Laut Iblis Kekacauan sendiri, Lindong memegang posisi yang penting sebagai Dewan Penatua, dan dia memiliki peringkat yang sama dengan Huan-Huan dan juga para guru kuno. Tentu saja, posisi seperti ini adalah posisi yang sangat dihormati. Tidak heran jika para anggota dari aliansi semuanya akan tercengang ketika melihat Lindong berada di dalam tempat ini, yang kemudian banyak percakapan pun segera terdengar. Ternyata tetua Lindong juga berlatih di dalam benteng leluhur, karena ketika tubuh Lindong melewati banyak orang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mendeteksi fluktuasi kekuatan Yuan maupun energi mental milik Lindong. Jelas hal ini bukan karena Lindong telah kehilangan seluruh kekuatannya, namun ketika Lindong berada di levelnya yang sekarang, orang-orang yang cukup lemah tidak akan pernah bisa mendeteksi kekuatan sebenarnya dari Lindong. Sementara Lindong sendiri terus berjalan menuju pintu keluar, dan dia mengabaikan seluruh keributan yang ada di belakangnya. Baru saja Lindong akan pergi, tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan Lindong sambil mengatakan, saudaraku, apakah kau sudah menyelesaikan pelatihanmu? Jika sudah, silahkan kau mengisi daftar absensi. Siapa namamu dan berasal dari aliansi yang mana? Lindong cukup bingung ketika melihat pria parubaya yang telah menghentikannya saat ini, dan pria itu mengeluarkan piringan giok sebagai daftar absensi untuk Lindong. Sementara Lindong hanya bisa menggaruk kepalanya. Namun tepat ketika Lindong akan berbicara, tiba-tiba saja ada seseorang muncul yang kemudian menarik pria parubaya itu ke arah samping. Orang yang baru saja muncul ini memelototi pria parubaya sebelum akhirnya dia melihat ke arah Lindong sambil tersenyum, lalu mengatakan, Tetua Lindong, mohon maafkan, dia adalah pendatang baru dan secara otomatis tidak mengenali dirimu. Jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun, tolong maafkan dia. Pria parubaya yang sebelumnya menginterogasi Lindong tiba-tiba saja terkejut. Raut wajahnya berubah
lalu mengatakan, "Hah? Sebenarnya kau adalah penatua Lindong?" Pria parubaya ini menatap Lindong dengan kegembiraan liar yang terpancar jelas di raut wajahnya. Sementara Lindong tidak bisa tertawa ataupun menangis, yang kemudian dia bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Pria berwajah kekar, dia pun dengan hormat mengatakan, semenjak para guru kuno membuka benteng leluhur 1 tahun yang lalu, mereka telah mengizinkan banyak para ahli di tahap samsara untuk memasuki tempat ini dan melakukan kultivasi. Di saat yang sama, hal itu juga telah menghasilkan sejumlah besar ahli bagi 3 aliansi besar. Lindong cukup terkejut, yang kemudian dia mengatakan, "Hah? 3 aliansi besar?" Pria berwajah kekar, dia tidak terkejut ketika melihat reaksi dari Lindong. Bagaimanapun juga, semua peristiwa yang terjadi saat ini tidak disaksikan oleh Lindong karena dirinya melakukan pengasingan kultivasi di dalam benteng leluhur ini. Dan pria berwajah kekar itu segera menjelaskan, ketika Anda pergi, bahkan wilayah iblis dan juga 4 wilayah Suan telah terpengaruh oleh Yimo, yang kemudian para guru kuno mengirimkan pesan beberapa waktu yang lalu. Mereka memerintahkan 3 aliansi besar untuk segera melenyapkan pasukan Yimo. Setelah itu, kita harus mengumpulkan kekuatan dan melakukan penyerangan besar-besaran ke wilayah Suan Barat, karena markas dari penjara iblis telah berdiri di tempat itu. Saat ini, aliansi di Laut Iblis Kekacauan kita sedang terlibat di dalam pertempuran besar yang cukup menentukan dengan tentara Yimo di bawah kepemimpinan dari kepala aliansi Nona Silian. Namun, pertarungan itu tampaknya telah menemui jalan buntu. Untuk saat ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak menanyakan di mana pertempuran itu terjadi. Sebaliknya, Lindong menggunakan pikirannya yang kemudian dia bisa mendeteksi aura brutal dan juga liar yang berada di tempat sangat jauh. Detik berikutnya, Lindong pun berkata, "Aku akan segera menuju ke tempat peperangan itu." 2 orang yang ada di hadapan Lindong segera tersenyum lalu mengatakan, begitu tetua Lindong bergerak, kemungkinan pasukan Yimo itu juga akan langsung runtuh. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba saja tubuh dari Lindong kini langsung menghilang dalam sekejap saja. 2 pria itu benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Detik berikutnya, sebuah kegembiraan juga langsung terlintas dalam tatapan mata 2 pria itu. Dengan turunnya Lindong secara langsung, kemungkinan pasukan Yimo yang ada di tempat ini akan langsung dihancurkan. Cerita kemudian berpindah ke Laut Iblis Kekacauan, tepatnya wilayah laut sebelah utara. Selama 1 tahun ini, wilayah laut yang luas itu menjadi tempat peperangan antara penjara iblis dan juga aliansi Laut Iblis Kekacauan. Kedua belah pihak telah bertempur dengan cukup intens. Hal ini terlihat cukup menakutkan, dan faktanya seluruh lautan saat ini telah diwarnai dengan warna merah darah, sementara langit juga dipenuhi dengan aura iblis. Pertempuran yang saat ini adalah pertempuran yang cukup menentukan di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Hal ini dilakukan supaya aliansi Laut Iblis Kekacauan bisa membebaskan diri dan membantu 2 aliansi besar yang lainnya. Sementara penjara iblis juga telah mengeluarkan perintah mereka harus bisa menghentikan aliansi Laut Iblis Kekacauan dengan cara apapun. Bahkan jika pasukan Yimo yang ada di tempat ini harus mengorbankan diri dengan cara meledakkan diri mereka sendiri. Oleh karenanya, pertempuran kali ini terasa cukup mengerikan. Detik berikutnya, beng, beng, aura iblis telah melonjak ke segala arah, sementara energi Yuan yang tidak terhitung jumlahnya juga langsung meledak. Banyak sosok bercahaya telah langsung menyerbu ke arah pasukan Yimo yang ada di depan sana dengan niat membunuh yang besar dan juga mengerikan. 2 arus besar pada akhirnya saling bertabrakan, dan teriakan-teriakan pertempuran juga bergema di langit. Ombak yang sangat besar pun langsung muncul akibat benturan 2 kekuatan ini. Namun besarnya ombak yang ada di tempat ini tidak menghilangkan semangat bertarung dari kedua belah pihak. Karena itu, menjadi pertempuran yang benar-benar haus darah. Tang Xilian sendiri saat ini telah berdiri di langit. Dia menggunakan baju besi berwarna merah
yang tidak mengurangi kecantikannya sedikitpun. Tatapan mata dari Tang Xilian sendiri terlihat sangat fokus ke medan peperangan, dan kadang-kadang dia berteriak dengan suara yang dibungkus energi Yuan. Tang Xilian memberikan perintah pada pasukan aliansi untuk terus mengatur strategi di dalam peperangan ini. Di samping Tang Xilian, ada seorang laki tua yang kemudian berkata dengan ekspresi cukup muram di wajahnya, "Kepala aliansi, sepertinya para Yimo ini sudah gila dan mereka terasa cukup gigih." Mendengar hal ini, tatapan mata Tang Xilian mengeras. Lalu dia berkata, "Kirimkan perintah sesegera mungkin. Kali ini kita harus menghabisi pasukan penjara iblis di Laut Iblis Kekacauan. Karena markas penjara iblis telah terungkap. Oleh karena itu, alasan kenapa pasukan Yimo yang ada di tempat ini bertempur sampai mati, kemungkinan mereka telah mendapatkan perintah dari markas besar mereka. Terlebih lagi, jelas penjara iblis saat ini telah berencana untuk mengorbankan pasukannya demi bisa menghentikan pasukan aliansi kita. Karena mereka bersedia membayar harga yang mahal, penjara iblis pasti menggunakan kesempatan ini untuk membuat persiapan tertentu. Maka dari itu, kita harus bertindak sesegera mungkin." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, lelaki tua yang ada di sampingnya merasa cukup ketakutan. Sebelum pada akhirnya, lelaki tua itu juga mengagumi sikap dari Tang Xilian. Meskipun dia merupakan senior di tempat ini, bahkan lebih tua daripada Pak Tua Moluo, namun selama 1 tahun terakhir, Tang Xilian sudah mengambil alih seluruh aliansi Laut Iblis Kekacauan, dan situasinya secara perlahan telah berubah menjadi sangat baik. Kemampuan dari Tang Xilian ini benar-benar diakui oleh banyak orang yang ada di Laut Iblis Kekacauan, dan tidak ada satupun orang yang berani tidak mematuhi perintah Tang Xilian. Detik berikutnya banyak perintah pun menyebar dengan cepat ke seluruh pasukan aliansi. Setelah itu, membuat mata dari pasukan aliansi dipenuhi dengan niat bertarung yang besar. Mereka tahu selama ini terlalu banyak orang dari pihak aliansi yang telah dibunuh oleh pasukan Yimo selama 1 tahun terakhir. Dendam ini tidak akan pernah bisa dipadamkan, dan satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah memusnahkan pasukan Yimo sepenuhnya. Raungan yang menggetarkan bumi tiba-tiba saja terdengar di tempat ini. "Serang! Hancurkan pasukan Yimo!" Para ahli yang tidak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah depan. Kekuatan Yuan mereka juga dikeluarkan secara gila-gilaan dan benar-benar menghancurkan seluruh pasukan Yimo yang berhadapan dengan mereka. Dengan raut wajah yang cukup dingin, Tang Xilian terus melihat pada medan perang. Segera setelah itu dia mengalihkan perhatiannya ke arah langit, karena di tempat itu adalah tempat pertarungan dari para elit di kedua belah pihak. Meskipun hanya ada sedikit orang yang terlibat di dalam pertarungan ini, namun hasil pertarungan yang sebenarnya akan ditentukan oleh pertarungan yang ada di langit itu. Karena saat ini, di medan pertempuran yang ada di langit, semuanya adalah para ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Sementara lawan mereka adalah para elit dari Yimo yang berperingkat raja. Faktanya, di tempat itu sendiri ada 3 raja sejati, dan untungnya orang-orang yang cukup merepotkan seperti itu mampu dihentikan oleh para ahli top dari aliansi Laut Iblis Kekacauan. Ketika melihat hal ini, Tang Xilian pun mengepalkan tangannya lalu mengatakan, "Aku ingin tahu apakah Raja Naga Kingsi mampu bertahan di dalam pertarungan itu." Karena saat ini ada sebuah riak energi yang cukup menakutkan dipancarkan dari tempat Raja Naga Kingsi berada. Sementara di hadapan dari Raja Naga Kingsi telah berdiri sosok raksasa Yimo yang sangat besar. Ada banyak mata di tubuhnya, dan dia juga memancarkan fluktuasi yang cukup brutal serta menakutkan dari dalam tubuhnya saat ini. Yimo yang sangat mengerikan itu sebenarnya terbentuk dari penggabungan 10 Raja Yimo sejati dari penjara iblis. Setelah penggabungan ini benar-benar berhasil, maka hal itu akan segera membentuk Yimo yang baru dengan kekuatan yang cukup menakutkan. Faktanya, hal itu sebanding dengan ahli puncak yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Maka dari itu, kemungkinan besar di dalam aliansi Laut Iblis Kekacauan ini hanya Raja Naga Kingsi lah yang bisa menghentikan makhluk seperti itu.
Kali ini, ekspresi di raut wajah Raja Naga Gengsi terlihat sangat serius, sementara cahaya hijau terus keluar dari dalam tubuhnya. Dan hal itu membengkak dengan cara yang cukup liar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pakaian dari Raja Naga Gengsi telah berubah menjadi compang-camping. Dan kali ini, Raja Naga Gengsi telah benar-benar berubah menjadi manusia naga yang ukurannya puluhan ribu kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik berwarna hijau dan ada cahaya dingin yang menyinari tubuh itu. Detik berikutnya, puluhan ribu tato naga hijau juga langsung keluar dari dalam tubuh Raja Naga Gengsi, dan hal ini melingkar untuk mengelilingi tubuhnya. Yang sebenarnya ini merupakan transformasi tubuh naga hijau surgawi yang telah diciptakan sendiri oleh Raja Naga Gengsi. Oleh karena itu, ketika Raja Naga Gengsi mengeluarkan seni bela diri ini, maka kekuatannya bisa mengejutkan siapapun. Detik berikutnya, suara auman naga pun terdengar, dan Raja Naga Gengsi telah melesat dengan cara yang cukup cepat menuju iblis raksasa. Sebuah tinjuan naga yang terdiri dari puluhan ribu tato naga hijau juga telah dilonjakkan dari tinjuan Raja Naga Gengsi itu. Menghadapi serangan yang sangat menakutkan dari Raja Naga Gengsi, iblis raksasa kini telah meraung ke arah langit, dan dia mengayunkan cakar iblisnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Akhirnya, hal ini langsung berbenturan dengan tinjuan dari Raja Naga Gengsi. Dua makhluk raksasa kini telah berkelahi di langit, dan mereka tidak menggunakan teknik khusus. Sebaliknya, hanya mengandalkan kekuatan dari tubuh fisik yang sangat menakutkan. Bahkan hal ini saja sudah membuat ruang yang ada di sekitarnya meledak dengan keras. Akibat benturan tinju dari Raja Naga Gengsi dan juga serangan dari raksasa Yimo, hal ini menimbulkan suara ledakan yang benar-benar mengerikan. Bahkan teriakan-teriakan peperangan yang ada di tempat ini sampai-sampai tidak terdengar. Detik berikutnya, Raja Naga Gengsi mengeluarkan cakar naga yang dengan kejam menyapu tubuh raksasa iblis. Segera setelah itu, daging di tubuh raksasa itu pun kini telah terkoyak. Hal ini segera meneteskan darah berwarna hitam. Sementara iblis itu mengeluarkan suara raungan yang sangat keras dan akhirnya mendaratkan pukulan ke tubuh Raja Naga Gengsi. Kekuatan di balik pukulan raksasa iblis itu sekarang telah menghancurkan sisik naga hijau di tubuh Raja Naga Gengsi dan membuat sisik itu terbang hanya dalam sekejap mata. Jejak darah ini telah muncul dalam tatapan mata Raja Naga Gengsi, sementara punggungnya juga bergetar. Detik berikutnya, sepasang sayap naga hijau raksasa tiba-tiba dikeluarkan dari punggung itu. Sayap ini kemudian mengepak dan sekali lagi bertabrakan dengan iblis raksasa. Tang Xilian yang mengamati pertarungan yang sangat menakutkan itu, tatapan matanya tiba-tiba saja berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Tang Xilian berteriak, "Unit ketiga, lakukan serangan saat ini juga." Tepat ketika Tang Xilian berbicara, niat pembunuh yang besar tiba-tiba saja meletus dari jarak yang cukup jauh di belakang tentara Yimo. Setelah itu, banyak praktisi kini telah bergerak dengan sangat cepat dan membagi pasukan Yimo menjadi dua. Pada saat ini para pasukan Yimo menyadari ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba saja mereka berteriak yang dipenuhi dengan kegilaan tanpa akhir. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh elit para Yimo yang ada di langit tiba-tiba saja meledak. Mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam yang kemudian menembak ke tubuh iblis raksasa yang ada di langit, yang saat ini sedang terlibat pertarungan yang cukup menakutkan dengan Raja Naga Gengsi. Setelah iblis raksasa menerima aliran energi yang cukup menakutkan, tubuh raksasanya kali ini kembali membengkak menjadi sangat besar. Bahkan bekas luka berdarah yang telah muncul akibat cakaran Raja Naga Gengsi kali ini telah menghilang. Iblis raksasa itu kemudian mengeluarkan suara raungan yang cukup keras sebelum akhirnya melemparkan pukulan ke arah depan yang menembus udara dengan kejam mendarat di tubuh Raja Naga Gengsi. Hal itu membuat tubuh dari Raja Naga Gengsi sekali lagi dikirim terbang mundur, dan sisik naga yang ada di tubuhnya kini telah hancur berkeping-keping. Darah segar juga langsung muncrat
dari dalam tubuh Raja Naga itu. Hal ini menjadi bukti bahwa tentara Yimo sudah gila, dan iblis raksasa yang terbentuk dari penggabungan banyak Yimo sekarang telah setara dengan seorang ahli puncak yang telah melewati 3 kesengsaraan rekarnasi. Dan ini juga menjadi batas tertinggi dari tubuh raksasa Yimo itu. Jika sampai raksasa Yimo mendapatkan aliran energi lagi dari pasukan Yimo yang ada di tempat ini, kemungkinan tubuh besarnya akan meledak karena tidak mampu menampung aliran kekuatan dari para Yimo lagi. Dan sebenarnya para Yimo yang telah ada di tempat ini, mereka ditugaskan untuk mengorbankan diri mereka sendiri supaya bisa menghentikan seluruh pasukan aliansi Laut Iblis Kekacauan. Di sisi lain, ketika Raja Naga Kingsi melihat hal ini, keinginan membunuh yang besar pun muncul dalam tatapan matanya, dan dia segera mengeluarkan raungan naga dari dalam mulutnya. Cahaya hijau kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Naga Kingsi, dan puluhan ribu tato naga hijau kini telah berubah menjadi naga hijau raksasa yang tingginya ribuan kaki. Hal ini dengan cepat menyerbu ke arah iblis raksasa. Bagaimanapun juga, Raja Naga Kingsi saat ini tidak bisa mundur. Jika dia melakukan hal itu, kemungkinan raksasa iblis ini akan segera menyerang pasukan aliansi, dan hal itu menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan di tempat ini. Melihat pergerakan dari Raja Naga Kingsi yang telah berubah menjadi naga, kali ini darah hitam yang tidak terbatas mulai berkumpul di mulut raksasa Yimo, dan telapak tangannya juga langsung membesar. Pada akhirnya, darah hitam itu telah berubah menjadi sinar cahaya hitam yang langsung menghantam tubuh dari Raja Naga Kingsi. Hal itu membuat sisik naga Raja Naga Kingsi langsung dihancurkan, dan tubuh raksasanya dikirim terbang mundur, yang membuat pasukan aliansi menjadi sangat terkejut. Bahkan sebuah lubang berdarah ini juga telah muncul di bahu dari Raja Naga Kingsi. Tiba-tiba saja raksasa Yimo itu kemudian berkata, "Bunuh dia sekarang juga." Dalam sekejap saja, niat membunuh yang besar segera terpancar dari raksasa Yimo itu. Detik berikutnya raksasa Yimo melesat dengan cepat dan akan menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan tubuh dari Raja Naga Kingsi. Sementara ada raungan marah yang cukup cemas terdengar dari para ahli top dari aliansi ini. "Semuanya bantu Raja Naga Kingsi!" Setelah itu, pilar energi Yuan yang cukup mengerikan pun melesat ke arah depan untuk memblokir serangan dari iblis raksasa. Namun, iblis raksasa itu benar-benar mengabaikan serangan seperti ini, dan dia membiarkan serangan gabungan dari banyak pasukan aliansi mendarat di tubuhnya. Hal itu hanya membuat tubuh raksasa iblis bergetar dengan hebat. Sementara telapak tangan dari iblis raksasa akan segera membanting tanpa ampun ke tubuh Raja Naga Kingsi yang sudah terluka, dan pasukan aliansi yang ada di tempat ini hanya bisa menatapnya tidak berdaya. Namun tiba-tiba saja, ketika telapak tangan iblis itu akan mengenai tubuh dari Raja Naga Kingsi, kali ini telapak tangan iblisnya segera berhenti. Banyak individu yang ada di tempat ini terkejut, yang kemudian mereka pun berteriak, "Sebenarnya apa itu?" Dan kali ini banyak orang telah melihat sosok pemuda yang berdiri di depan Raja Naga Kingsi. Pemuda ini mengulurkan tangan kanannya dan memblokir serangan telapak tangan dari iblis raksasa. Perubahan adegan ini jelas sangat mengejutkan bagi pasukan aliansi. Pemuda itu tampak cukup kurus, namun dia benar-benar bisa menahan serangan menakutkan dari telapak tangan iblis raksasa. Sementara Tang Xilian yang melihat sosok pemuda yang cukup familiar, pertama-tama dia terkejut. Namun setelah itu, sebuah kegembiraan muncul di raut wajahnya yang cantik, lalu mengatakan, "Sebenarnya itu adalah Lindong." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dengan kekuatan Lindong yang saat ini dia benar-benar mampu menghancurkan seluruh pasukan Yimo yang telah hadir di tempat ini, yang bahkan tidak mampu dihadapi oleh Raja Naga Kingsi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Obrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qianpun season 16 episode 4. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Lindong yang telah melayang di langit, tubuhnya saat ini tepat berada di bawah telapak tangan iblis raksasa, dan dia mampu menahan serangan menakutkan dari telapak tangan iblis itu. Beberapa anggota dari aliansi Laut Iblis Kekacauan ketika melihat hal ini, mereka pun berseru dengan kaget. Apakah itu sebenarnya adalah tetua Lindong? Karena mereka semuanya mengetahui, semenjak aliansi ini didirikan 1 tahun yang lalu, Lindong telah menghilang dan dikabarkan bahwa dirinya telah pergi untuk melakukan pengasingan kultivasi. Tidak diduga, dia benar-benar muncul di saat kritis seperti ini. Sementara Tang Xilian hanya bisa tersenyum penuh dengan kegembiraan, yang kemudian dia berkata, Lindong, dia memang datang tepat waktu. Karena saat ini, seluruh tempat adalah medan perang, dan secara keseluruhan, tidak ada ahli top dari salah satu pihak di 3 medan perang. Hal ini dikarenakan individu terkuat dari penjara iblis semuanya berada di wilayah Xuan Barat, dan mereka di bawah pengawasan dari para guru kuno. Sementara hal yang sama juga terjadi pada aliansi di tempat ini. Para guru kuno juga tidak bisa membantu pertarungan. Oleh karenanya, setelah Lindong muncul, maka dia akan sangat membantu bagi pihak aliansi ini. Setelah menghentikan telapak tangan iblis, Lindong pun melihat pada Raja Naga Kingxi yang ada di belakangnya. Lalu dia bertanya, Tetua Kingxi, apakah kau baik-baik saja? Cahaya hijau berkilauan di tubuh Raja Naga Kingxi sebelum akhirnya dia secara perlahan berubah ke bentuk manusianya kembali. Yang kemudian Raja Naga Kingxi menghapuskan jejak darah di sudut mulutnya. Setelah itu dia tersenyum pahit ke arah Lindong lalu mengatakan, Lindong, apakah kau telah benar-benar meninggalkan pengasinganmu? Lindong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengatakan, benar, serahkan saja raksasa ini padaku. Raja Naga Kingxi tidak keberatan dengan permintaan dari Lindong. Saat ini, meski tubuh Lindong tidak mengeluarkan fluktuasi apapun, namun Raja Naga Kingxi bisa mencium aura yang sangat berbahaya. Jelas setelah menghabiskan waktu 1 tahun melakukan pengasihan kultivasi, kekuatan Lindong sebenarnya telah melonjak ke tingkat yang di luar nalar dari Raja Naga sendiri. Perubahan dari Lindong ini menyebabkan Raja Naga Kingxi hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, sementara dia juga merasa senang di dalam hatinya. Dia mengingat pertama kali bertemu dengan Lindong di saat pemuda itu mengikuti perang 100 kekaisaran. Pada saat itu, Raja Naga Kingxi menyadari bahwa Lindong ini cukup berbakat dan akhirnya memutuskan untuk mengajarinya seni transformasi tubuh naga hijau surgawi. Namun siapa yang bisa membayangkan, hanya dalam waktu beberapa tahun, Lindong telah benar-benar melampaui Raja Naga Kingxi. Sebelum meninggalkan tempat ini, Raja Naga Kingxi pun memberikan peringatan pada Lindong. Hati-hatilah, raksasa ini diciptakan setelah penggabungan lebih dari 10 Raja Yimo sejati. Meskipun tidak bisa bertahan lama, namun mereka cukup kuat dan kejam. Setelah mengatakan hal itu, Raja Naga Kingxi pun turun dari udara, dan dia membantu banyak aliansi yang melakukan peperangan di bawah sana. Sementara Lindong tidak terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Raja Naga Kingxi. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, Yimo yang bergabung ya. Bagaimanapun juga, teknik ini cukup mirip dengan cara yang dilakukan oleh 3 kepala gerbang Yuan saat itu. Namun, raksasa yang ada di hadapan Lindong kali ini lebih brutal dan juga menakutkan. Meski demikian, raksasa yang ada di hadapan Lindong sekarang sudah mencapai batasnya. Jika dia ditambahkan 1 Raja Yimo lagi, kemungkinan dirinya akan meledak dan penyatuan ini akan gagal total. Tiba-tiba saja raksasa Yimo itu pun mengaum dengan keras. Dia menarik telapak tangan iblisnya, kemudian tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong, sebelum akhirnya mulai menyemburkan darah hitam dari dalam tubuhnya. Darah ini terlihat seperti air mancur. Segera setelah itu, darah hitam itu pun bergoyang dan mengeluarkan fluktuasi yang sangat jahat. Raksasa Yimo itu pun segera mengatakan, dunia darah iblis. Tiba-tiba saja, darah hitam yang telah dia keluarkan dari dalam tubuhnya pun menyebar, yang kemudian menjadi bola cahaya yang saat ini menyelimuti tubuh Lindong. Setelah itu, bola darah ini pun menyusut dengan cepat, dan fluktuasi yang cukup menakutkan langsung berkumpul. Hanya dalam waktu yang cukup singkat,
ukuran dari bola darah ini hanyalah beberapa puluh kaki, sementara tubuh Lindong sendiri sudah terkurung di dalam bola darah. Setelah itu, raksasa iblis tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan akan meledakkan bola darah supaya dia bisa membunuh Lindong di tempat ini. Namun, tepat sebelum raksasa itu bisa mengepalkan telapak tangan iblisnya, tangan Lindong pun langsung menembus bola darah dan merobeknya menjadi dua bagian. Seolah-olah bagi Lindong, bola darah ini seperti kertas yang tipis. Selanjutnya Lindong tersenyum. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya dan menyedot bola darah yang telah hancur ke telapak tangan Lindong saat ini. Detik berikutnya hal itu segera berputar dan kemudian berubah menjadi manik-manik hitam seukuran kepalan tangan. Lindong kemudian memasukkan jejak cahaya kekacauan primal dan selanjutnya menjentikan manik-manik hitam itu ke arah raksasa Yimo. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, manik-manik hitam melintasi langit dengan cepat dan kemudian menghantam dada dari raksasa Yimo itu. Manik-manik hitam yang telah dilemparkan oleh Lindong tampak tidak memiliki kekuatan apapun. Hal itu dengan cepat memasuki tubuh dari raksasa Yimo yang ada di langit. Suara mendesis pun langsung terdengar dan manik-manik hitam kini telah menggali jauh ke dalam tubuh raksasa Yimo. Setelah dirinya dimasuki oleh manik-manik hitam ini, raksasa Yimo itu pun tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Hahaha, bodoh sekali. Apakah kamu mencoba menggunakan aura iblis kita semua untuk membunuh kita sendiri?" Karena raksasa Yimo itu merasa setelah tubuhnya dimasuki manik-manik hitam, tidak ada kerusakan sedikit pun. Malahan aura iblisnya menjadi semakin meningkat. Namun Lindong ketika mendengar ucapan dari raksasa Yimo, dia hanya bisa tersenyum lembut sambil mengatakan, "Apakah begitu?" Setelah berkata seperti ini, Lindong dengan lembut mengepalkan tangannya dan akhirnya tawa dari Yimo itu pun berhenti sejenak. Segera tubuh besarnya ini bergetar dengan hebat. Cahaya kekacauan primal segera melesat keluar dari dalam tubuh raksasa Yimo. Hal itu membuat aura iblis yang cukup menakutkan di dalam tubuhnya langsung menghilang dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Tubuh raksasa Yimo itu pun terbelah menjadi puluhan sosok yang kemudian terjatuh karena mereka adalah raja-raja Yimo yang saat ini sudah dipisahkan oleh Lindong. Hal itu membuat para Yimo kemudian memuntahkan darah hitam dari dalam mulutnya. Setelah dipaksa keluar dari dalam tubuh raksasa Yimo, seluruh raja Yimo sejati, ekspresi mereka telah menjadi sangat pucat. Tatapan mata mereka juga dipenuhi dengan ketakutan ketika melihat ke arah Lindong. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba saja Lindong sudah melakukan pergerakan dengan cepat. Kali ini, suara gemuruh pun langsung terdengar dan seekor naga petir telah turun dari langit. Hal ini membawa kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Detik berikutnya, naga petir itu pun langsung menyerbu ke arah bawah. Dimanapun naga petir lewat, maka para raja Yimo sejati akan langsung diledakkan menjadi kabut darah. Dan suara pekikan yang cukup menyedihkan juga langsung terdengar di tempat ini. Kekuatan petir milik Lindong sekarang telah menyebar dan menghilangkan seluruh aura iblis dari para raja Yimo sejati. Ketika para raja Yimo yang lainnya melihat kebrutalan dari Lindong, mereka pun sangat ketakutan dan akhirnya mulai melarikan diri. Ketika Lindong melihat hal ini, dia segera mengayunkan lengan bajunya dan tiba-tiba saja lubang hitam raksasa segera muncul di hadapan para raja Yimo sejati yang sedang kabur itu. Hal ini segera menyedot raja Yimo sejati untuk masuk ke dalam lubang hitam. Setelahnya, lubang hitam itu pun berputar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak raja Yimo sejati yang berusaha melarikan diri telah dilenyapkan sepenuhnya oleh Lindong. Dan akhirnya, seluruh raja Yimo sejati yang ada di tempat ini benar-benar musnah. Adegan seperti ini membuat banyak orang yang berada di medan perang menjadi sangat terkejut.
Setelah Lindong menyingkirkan raja-raja sejati, tatapan matanya kali ini melihat acuh tidak acuh ke medan perang yang ada di bawah sana. Dan Lindong menyaksikan sebuah pertempuran yang sangat besar. Hal ini mencakup seluruh wilayah dari laut utara. Aura iblis dan juga energi Yuan telah berbentrokan sejauh mata Lindong memandang. Menurut Lindong sendiri, di tempat ini ada jutaan Yimo, sementara pasukan aliansi juga memiliki jumlah yang sama. Selain itu, ini bukan pasukan biasa karena masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang cukup mengesankan. Sebuah pikiran pun melintas di benak dari Lindong. Segera awan petir yang ada di langit kini telah berkumpul dan menimbulkan suara gemuruh yang cukup memekakkan telinga. Selanjutnya, Lindong yang masih berdiri di udara melihat acuh tidak acuh pada banyaknya pasukan Yimo. Setelah itu, dia pun mengatakan, "Kalian semua seharusnya tidak pernah datang ke dunia ini. Oleh karena itu, kalian semuanya harus dimurnikan. Mungkin jiwa kalian para Yimo akan bisa kembali lagi ke tempat asal kalian." Setelah Lindong mengatakan hal ini, suara gemuruh petir pun menjadi semakin keras dan seolah-olah seluruh dunia yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Awan petir yang ada di langit pun segera membengkak dan petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya kini telah berkumpul dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Detik berikutnya, hal itu mulai menghujani ke arah bawah dengan sangat liar. Dimanapun petir ini menyapu, maka pasukan Yimo yang tidak terhitung jumlahnya akan segera diuapkan menjadi kabut darah. Setelah menerima serangan yang sangat menakutkan, pasukan Yimo itu pun banyak yang kehilangan mental bertarung mereka. Dan sebuah kengerian ini sudah terlintas dalam tatapan mata pasukan Yimo, karena mereka juga mengetahui bahwa di tempat ini sudah tidak ada komandan dari Raja Yimo sejati. Jelas pasukan Yimo itu tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Di sisi lain, tatapan mata cantik dari Tang Xilian segera berubah menjadi sangat tajam dan dia segera mengambil keuntungan dari hilangnya mental pasukan Yimo itu. Tang Xilian kemudian berteriak, "Serang mereka sekarang juga!" Niat membunuh yang sangat mengerikan pun meletus dari pasukan aliansi yang kemudian mereka langsung menyapu pasukan Yimo. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pasukan Yimo kini telah dihajar habis-habisan oleh pasukan aliansi. Meskipun demikian, para Yimo ini memang makhluk yang cukup menakutkan. Bahkan menghadapi situasi putus asa seperti ini, mereka terus-menerus melakukan perlawanan yang cukup kuat. Dan akhirnya, hal itu juga menimbulkan korban yang cukup besar bagi pasukan aliansi. Darah segar langsung mewarnai lautan yang ada di tempat ini. Namun, setelah pasukan Yimo banyak mengalami kekalahan di dalam pertarungan kali ini, perlawanan mereka pun menjadi semakin melemah. Saat para Yimo menyadari bahwa mereka sudah tidak bisa menahan kekuatan dari pasukan aliansi, beberapa teriakan dari pasukan Yimo segera menyebar, "Kita harus segera kabur!" Banyak pasukan Yimo dengan cepat menyerbu masuk ke dalam lautan karena mereka berencana untuk melarikan diri melalui lautan ini. Namun pasukan aliansi juga mengetahui bahwa para Yimo itu cukup kuat. Oleh karenanya akan sangat merepotkan jika sampai mereka berhasil melarikan diri. Tang Xilian yang juga menyadari hal itu, dia buru-buru memberikan perintah, "Tentara iblis laut, jangan biarkan para Yimo bisa melarikan diri dari tempat ini." Setelah Tang Xilian berkata seperti itu, detik berikutnya, pung! Sebuah gelombang raksasa yang tidak terhitung jumlahnya segera naik dari bawah laut, dan hal ini tampak membuat lautan terbelah. Yang kemudian, tentara iblis laut yang tidak terhitung jumlahnya langsung mengepung pasukan Yimo yang akan melarikan diri menggunakan berbagai monster laut. Detik berikutnya, juga ada formasi cahaya yang sangat besar telah muncul di dasar lautan. Hal ini kemudian menutup seluruh jalur kabur dari para Yimo yang ada di dalam lautan ini. Sementara Lindong yang berdiri di langit ketika melihat tentara Yimo tidak bisa melarikan diri dan juga sudah terperangkap, dia pun secara perlahan mengendurkan telapak tangannya. Kemudian Lindong mengacungkan ibu jarinya ke arah Tang Xilian. Karena menurut Lindong, gadis cantik itu
memang benar-benar jenius. Bahkan, dia sudah mempersiapkan formasi pencegahan jika ada Yimo yang berusaha melarikan diri dari dalam lautan. Tang Xilian yang berdiri di tengah-tengah ribuan tentara, ketika melihat tindakan dari Lindong, dia pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dengan menggunakan bibirnya yang seksi, Tang Xilian memberikan kode ciuman pada Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa tertawa terbahak-bahak, sementara Tang Xilian juga langsung tertawa. Detik berikutnya, Lindong pun menghela nafas dengan lembut karena pada akhirnya pertempuran di Laut Iblis Kekacauan ini secara resmi telah berakhir. Selanjutnya, tugas mereka hanyalah menstabilkan situasi yang berada di wilayah Iblis dan juga wilayah Xuan Barat. Dan sepertinya sudah waktunya bagi mereka semua yang ada di tempat ini terlibat di dalam pertempuran terakhir yang cukup menentukan dengan penjara iblis. Lindong melihat ke arah 4 wilayah Xuan, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah mereka masih memantau eselon atas dari penjara iblis? Pada saat ini, sosok dari Huan Huan telah berdiri di puncak gunung yang ada di perbatasan wilayah Xuan Timur dan juga Xuan Barat. Tiba-tiba saja, Ying Huan Huan mendeteksi sesuatu. Dia kemudian membuka mata cantiknya, lalu melihat ke arah Laut Iblis Kekacauan. Secara perlahan, Huan Huan mengepalkan tangan kecilnya yang telah ditutupi dengan sarung tangan berwarna putih. Lalu Huan Huan mengatakan, apakah sebenarnya Lindong telah meninggalkan pengasingannya? Tentara aliansi akhirnya mencapai kemenangan dalam perang di Laut Iblis Kekacauan. Meskipun ini sebagian besar adalah karena bantuan dari Lindong. Dan alasan kenapa tentara Yimo yang ada di tempat ini kalah telak, karena mereka tidak mendapatkan bala bantuan di saat yang paling kritis. Maka dari itu, pasukan Yimo ini tidak memiliki banyak peluang untuk bisa melawan aliansi Laut Iblis Kekacauan. Meski demikian, aliansi di tempat ini masih harus menghabiskan waktu 5 hari penuh untuk benar-benar melenyapkan para Yimo. Barulah saat itu, Yimo yang ada di tempat ini diberantas hingga ke akar-akarnya. Dan perang akhirnya telah berakhir di Laut Iblis Kekacauan. Namun wilayah laut ini yang sebelumnya telah diduduki oleh pasukan Yimo meninggalkan bekas yang cukup mengerikan karena energi iblis telah meresap ke dalam lautan. Hal itu menyebabkan banyak kehidupan di dalam laut menjadi mati, dan wilayah laut ini sendiri juga dipenuhi dengan mayat-mayat yang telah mengambang. Bau busuk pun menyebar ke seluruh tempat ini. Tatapan mata orang-orang dari aliansi terlihat cukup bersedih ketika melihat tragedi seperti ini. Yimo-Yimo itu terlalu brutal dan kejam, dan mereka semua merasa bahwa perdamaian di dunia ini tidak akan pernah bisa didapatkan sebelum para Yimo benar-benar dihancurkan dan dimusnahkan dari tempat ini. Saat ini pasukan aliansi tidak memiliki banyak waktu untuk memurnikan wilayah laut yang sudah tercemar dengan energi iblis. Meskipun perang di Laut Iblis Kekacauan telah berakhir, namun di wilayah lain masih terjadi peperangan. Dan kali ini, pasukan aliansi sebenarnya telah dibagi menjadi 2 bagian oleh Tang Xilian. Setengahnya akan pergi untuk mendukung aliansi 4 wilayah Xuan, sementara setengah lagi akan mendukung aliansi wilayah iblis. Hanya dengan cepat melenyapkan para Yimo di 3 wilayah, maka mereka bisa bersatu kemudian menghadapi pertempuran dengan penjara iblis. Setelah merenung sejenak, Lindong pun akhirnya memimpin setengah pasukan dari aliansi tempat ini untuk menuju wilayah 4 Xuan. Bagaimanapun juga, tempat itu adalah wilayah yang cukup dekat dengan tempat ini. Meskipun kelompok Huan Huan terus-menerus mengamati penjara iblis, yang terbaik bagi Lindong saat ini adalah sesegera mungkin menuju wilayah Xuan untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Sementara setengah pasukan aliansi lagi dibawa oleh Tang Xilian menuju ke wilayah iblis, supaya di tempat itu bisa dengan cepat membalikan keadaan dan menyelesaikan peperangan di wilayah iblis sendiri. Tang Xilian mendukung penuh oleh saran dari Lindong. Oleh karenanya, setelah situasi di Laut Iblis Kekacauan telah menjadi stabil, mereka berdua akhirnya memimpin pasukan masing-masing
dan menuju ke arah timur dan barat. Cerita kemudian ke wilayah Swan Timur, tepatnya di dataran matahari terbenam. Tempat itu merupakan perbatasan antara wilayah Swan Timur dan juga wilayah Swan Selatan. Dan di tempat ini juga merupakan tempat berkumpulnya para aliansi dari wilayah 4 Swan. Di hadapan tentara aliansi yang ada di tempat ini, ada para tentara dari penjara iblis yang telah bersiap melakukan penyerangan. Sementara pasukan aliansi dari wilayah 4 Swan, ini mereka juga telah bersiap. Berbagai teriakan sebenarnya telah memenuhi langit, dan beberapa sosok telah berdiri di depan para pasukan aliansi. Yang menjadi pimpinan dari aliansi ini adalah seorang gadis cantik dengan gaun berwarna hitam. Tatapan matanya terlihat sangat tajam ketika akan menghadapi peperangan yang sangat besar. Karena pimpinan aliansi ini adalah Jintan. Meski Jintan masih sangat muda, namun dirinya telah membuktikan posisi sebagai pimpinan yang benar-benar layak dihormati melalui banyak pertempuran yang berdarah. Selama 1 tahun penuh ini, Jintan telah berhasil memimpin pasukan aliansi. Oleh karena itu, banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini memiliki rasa hormat yang tinggi ketika melihat Jintan. Sementara di belakang Jintan sendiri telah berdiri Ling Qingsu yang masih memiliki sikap dingin seperti sebelumnya. Wajahnya cukup cantik dan ada aroma samar misterius yang terpancar dari dalam tubuh Ling Qingsu. Hal itu akan membuat semua orang yang melihatnya memiliki rasa hormat yang tinggi dan juga ketakutan di dalam hati setiap orang. Detik berikutnya, tiba-tiba saja mata dari Ling Qingsu telah berubah menjadi sangat tajam ketika dia melihat ke arah langit. Karena sebenarnya di langit itu sendiri ada fluktuasi spasial yang tiba-tiba saja terbentuk. Setelah itu, sejumlah besar sosok telah keluar dari dalam fluktuasi spasial dengan aura yang cukup mengerikan dan membuat tanah di bawahnya menjadi bergetar. Melihat kedatangan kelompok yang besar dan kuat seperti itu, sirine peringatan pun segera terdengar dan seluruh pasukan aliansi wilayah 4 Swan kini langsung berubah menjadi sangat serius. Segera setelah itu, banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka buru-buru naik ke udara dengan kekuatan Yuan yang telah diaktifkan. Ketika suasana tegang menyelimuti seluruh tempat ini, tiba-tiba saja Ling Qingsu berkata dengan cukup lantang, "Kalian semuanya tidak perlu panik. Mereka adalah tentara sekutu dari Laut Iblis Kekacauan." Mendengar hal itu, banyak orang pun segera terkejut yang kemudian mereka mengatakan, "Hah? Tentara aliansi dari Laut Iblis Kekacauan? Mungkinkah mereka sudah menghabisi pasukan Yimo yang ada di tempat itu? Sungguh sangat mengesankan. Sekarang saudara-saudara kita telah datang dan kita tidak perlu takut lagi pada pasukan Yimo yang ada di tempat ini. Kali ini kita semuanya pasti bisa memusnahkan pasukan Yimo." Benar, hancurkan pasukan Yimo. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak orang yang ada di tempat ini melambaikan tangan mereka dengan penuh semangat pada pasukan aliansi wilayah Laut Iblis Kekacauan. Dan mereka semuanya saat ini mendekat pada aliansi wilayah 4 Swan. Ketika kedatangan pasukan aliansi dari Laut Iblis Kekacauan ke tempat ini, Jintan masih mempertahankan sikapnya sebagai kepala aliansi dari wilayah 4 Swan. Namun tiba-tiba saja ekspresi tegas di raut wajah Jintan kali ini telah menghilang ketika dia telah melihat pimpinan aliansi Laut Iblis Kekacauan yang datang ke tempat ini. Sebuah kegembiraan segera muncul di raut wajah dari Jintan yang kemudian dia berteriak, bukankah itu kakak Lindong?" Para eselon atas dari aliansi wilayah 4 Swan, mereka buru-buru melihat ke arah langit setelah mendengar nama Lindong disebutkan. Detik berikutnya, sebuah kegembiraan pun terpancar jelas dalam raut wajah mereka. Sementara Ling Qingsu yang ada di belakang Jintan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia juga telah melihat kemunculan dari Lindong. Sebuah kegembiraan sebenarnya juga telah muncul di wajah cantik dari Ling Qingsu. Ketika banyak orang yang ada di tempat ini melihat kegembiraan dari Ling Qingsu dan juga Jintan, mereka semuanya hanya bisa secara diam-diam menggelengkan kepalanya karena mereka mengetahui
Kedua wanita cantik ini disukai oleh banyak pria muda yang luar biasa di dalam aliansi wilayah Empat Suan. Namun, para pemuda itu tidak memiliki harapan untuk bisa bersaing mendapatkan Ling Qingsu dan juga Jintan, karena yang menjadi pesaing mereka adalah orang paling menakutkan, yaitu Lindong. Tentara aliansi dari Laut Iblis Kekacauan dengan cepat mendekat, dan akhirnya mereka telah mendarat di dataran yang luas. Sementara Lindong, dirinya langsung berdiri di atas platform yang tinggi. Melihat kemunculan dari Lindong itu, Jintan pun buru-buru berlari, dan dia saat ini telah melompat untuk memeluk Lindong sambil berteriak, "Kakak Lindong!" Sementara Lindong, dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkap Jintan yang kemudian memeluk adik kecilnya itu. Sambil mengusap kepala kecil dari Jintan, Lindong tersenyum lalu mengatakan, "Kau saat ini telah menjadi kepala aliansi wilayah Empat Suan, namun dirimu bertindak seolah-olah bahwa kau adalah seorang gadis kecil." Mendengar ucapan dari Lindong, Jintan hanya bisa tersenyum, dan penampilannya saat ini benar-benar polos. Tidak ada aura membunuh sedikit pun yang dipancarkan dari dalam tubuh Jintan. Dia benar-benar berbeda dengan karakter seorang pemimpin aliansi besar. Namun, meski Jintan yang saat ini terlihat sangat polos, banyak para ahli aliansi di tempat ini telah mencicipi taktik kejam dari seorang Jintan, dan mereka semuanya mengetahui seberapa menakutkannya seorang Jintan yang kali ini terlihat cukup konyol. Lindong mengobrol sebentar dengan Jintan sebelum akhirnya wajahnya berpaling untuk melihat Ling Qingsu, yang kemudian Lindong memberikan senyuman yang cukup hangat. Sementara Ling Qingsu, ketika melihat senyuman dari Lindong, raut wajahnya dalam sekejap saja berubah menjadi memerah. Ling Qingsu pun kemudian memalingkan wajahnya dari Lindong. Detik berikutnya, Lindong kemudian bertanya, bagaimana situasi yang ada di tempat ini? Jintan pun, dia buru-buru berkata dengan tidak berdaya, aliansi wilayah Empat Suan kita sebenarnya telah terjebak di dalam kebuntuan melawan pasukan penjara iblis. Namun kakak Lindong, kau seharusnya sudah menyadari dalam hal kekuatan, aliansi wilayah Empat Suan kita kemungkinan merupakan aliansi terlemah di antara 3 aliansi besar. Oleh karena itu, hingga detik ini kita belum bisa mendapatkan kemenangan. Lindong tidak terkejut dengan ucapan dari Jintan. Aliansi yang terbentuk di tempat ini hanya berasal dari 3 wilayah Suan saja, karena sebenarnya wilayah Suan Barat telah sepenuhnya jatuh di bawah kendali dari penjara iblis. Maka dari itu, aliansi wilayah Empat Suan ini sebenarnya lebih rendah jika dibandingkan dengan aliansi Laut Iblis Kekacauan dan juga aliansi wilayah iblis. Namun sudah cukup baik bahwa aliansi yang ada di tempat ini di bawah pimpinan dari Jintan bisa bertahan cukup lama. Tiba-tiba saja Lindong tersenyum yang kemudian dia mengatakan, namun kalian semua tidak perlu takut. Aku telah membawa setengah dari aliansi Laut Iblis Kekacauan ke tempat ini, dan seharusnya kekuatan kita sudah cukup untuk bisa melenyapkan pasukan penjara iblis yang ada di sini. Jintan pun, dia buru-buru menganggukkan kepalanya, karena dia juga tahu dengan bala bantuan yang datang ke tempat ini, pasti situasinya akan menjadi lebih unggul. Detik berikutnya Lindong menarik tangan dari Jintan yang kemudian dirinya mendekati Ling Qingsu. Tiba-tiba saja Lindong merasa cukup tercengang ketika dia melihat Ling Qingsu. Jelas Lindong telah mendeteksi sesuatu yang cukup aneh tentang Ling Qingsu saat ini, dan hal yang paling mengejutkan bagi Lindong adalah dia tidak bisa mendeteksi tingkat kultivasi dari Ling Qingsu saat ini. Sementara Ling Qingsu yang mengetahui apa yang dipikirkan Lindong, dia tiba-tiba saja tersenyum lalu mengatakan, kau tidak perlu terus merasakannya. Aku sudah melepaskan seluruh kekuatan Yuanku. Lindong terkejut lalu mengatakan, "Hah? Melepaskan kekuatan Yuan? Kenapa kau melakukan hal itu? Apakah sekarang dirimu sebenarnya?" Lindong tidak meneruskan ucapannya, karena meski Lindong tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan Yuan di dalam tubuh Ling Qingsu, namun samar-samar dia bisa merasakan perasaan yang cukup akrab dan juga berbahaya terpancar dari dalam tubuh Qingsu. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun mengulurkan tangannya
dan cahaya kekacauan primal samar-samar telah berkumpul di telapak tangan Ling Qingsu saat ini. Riak misterius itu terasa cukup kuat yang kemudian berdenyut. Ketika melihat hal ini, Lindong pun berkata dengan suara yang cukup kaget. Sebenarnya itu, Ling Qingsu menganggukkan kepalanya dan dia menjawab perkataan dari Lindong. Benar, aku telah memilih jalan yang berbeda. Karena aku tidak pernah melatih kekuatan Yuanku, dan saat ini aku sering bermeditasi untuk melatih kekuatan Zenith, kemudian menyerap kekuatan Zenith itu ke dalam tubuhku. Bahkan aku sendiri juga tidak tahu tingkat kultivasi apa diriku saat ini. Namun aku merasa bahwa sebenarnya aku jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ucapan dari Ling Qingsu itu benar-benar membuat Lindong tersentak. Karena dia tidak pernah bisa membayangkan, sebenarnya di dunia ini ada sebuah jalan yang berbeda. Dan Lindong sadar bahwa jalan yang berbeda ini adalah menyerap kekuatan Zenith. Namun dia juga mengetahui berapa banyak orang yang ada di dunia ini bisa mendeteksi Zenith. Terlebih lagi, bahkan berpikir untuk menyerap kekuatan Zenith ke dalam tubuh mereka adalah sesuatu yang mustahil. Dan ini kemungkinan juga tidak bisa dilakukan oleh Lindong. Namun menurut Lindong sendiri, Ling Qingsu ini adalah orang yang terlalu berani. Dia baru saja menyingkirkan seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuhnya yang telah dia latih secara susah payah selama berpuluh-puluh tahun. Hal itu membuat Lindong benar-benar tidak habis pikir dengan seorang Ling Qingsu. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun berkata dengan nada suara yang cukup lembut. Hal ini hanya bisa dilakukan ketika kita bisa menjaga hati yang murni, yang kemudian merasakan Zenith tanpa harus berpikir tentang kekuatan lain. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup bagus. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Lindong hanya bisa menggosok hidungnya sendiri. Awalnya dia mengira bahwa dirinya adalah makhluk abnormal dan satu-satunya di dunia ini. Namun Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Ling Qingsu lebih abnormal jika dibandingkan dengan dirinya. Yang bahkan Lindong tidak pernah kepikiran untuk melatih satu-satunya kekuatan Zenith seperti yang dilakukan Qingsu saat ini. Menurut Lindong, Qingsu jelas memiliki bakat yang jauh lebih besar daripada dirinya dalam hal merasakan kekuatan Zenith ini. Sambil memandangi Lindong, Ling Qingsu pun mengikat rambut hitamnya yang kemudian dia mengatakan, Lindong, serahkan pasukan aliansi Laut Iblis Kekacauan ke tangan Cintan dan juga diriku, karena kita akan segera menghabisi pasukan dari penjara iblis. Dan aku sarankan, sekarang kau harus segera pergi untuk menemui dirinya. Lindong terkejut, lalu dia mengatakan, hah? Dirinya siapa? Apakah Ying Huan? Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Ling Qingsu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, kau harus segera pergi dan melihatnya sendirian. Seharusnya kau saat ini bisa mendeteksi di mana keberadaannya. Kegelisahan mulai muncul di dalam hati Lindong, yang kemudian dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, sebuah cahaya perak yang cukup terang telah menyala dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu membuat tubuh Lindong segera menghilang dari tempat ini. Sementara Ling Qingsu hanya bisa menghela nafas dengan pelan setelah melihat kepergian dari Lindong. Cerita kemudian berpindah ke perbatasan antara wilayah Xuan Timur dan juga wilayah Xuan Barat. Dan tempat ini merupakan garis depan dari wilayah Xuan Barat. Hanya sekitar 100 mil lagi, maka seseorang akan benar-benar memasuki wilayah dari Xuan Barat, yang saat ini telah menjadi markas dari penjara iblis. Para guru kuno, mereka semuanya telah duduk diam di atas puncak gunung yang menjulang tinggi di perbatasan ini. Meski mereka tampak sangat kecil di puncak gunung itu, namun tubuh masing-masing dari mereka memancarkan aura yang cukup mengesankan, yang membuat banyak orang akan memiliki rasa hormat yang tinggi serta ketakutan di dalam hati mereka. Garis dari leluhur simbol telah menerima rasa hormat dari banyaknya kehidupan di dunia ini sejak zaman kuno. Hal ini bukan karena mereka telah berdiri di puncak dunia, sebaliknya karena mereka memiliki kemauan yang sangat tinggi untuk mengorbankan diri mereka sendiri demi melindungi seluruh kehidupan. Pada saat itu,
leluhur simbol sendiri telah menyalakan reinkarnasinya yang kemudian menyegel Kaisar Yimo dan menutup celah di dunia ini. Tindakannya itu mencegah dunia ini terjatuh ke tangan suku Yimo. Sementara 8 muridnya juga telah memberikan semua yang mereka miliki demi dunia ini. Semua ahli yang ada di dunia memiliki rasa hormat yang tinggi ketika berbicara tentang para pahlawan yang merupakan kelompok leluhur simbol. Hal ini juga menjadi alasan terbesar kenapa kelompok Ying Huan bisa dengan mudah membangun aliansi di 3 wilayah. Hal itu bukan karena mereka memiliki kekuatan yang besar, sebaliknya adalah karena kontribusi besar yang mereka lakukan di masa lalu. Ying Huan sendiri saat ini masih duduk dengan tenang di atas puncak gunung. Namun tatapan matanya terlihat cukup gelisah, sementara jari-jarinya kadang-kadang menggambar garis lingkaran di atas batu. Sikapnya ini juga terlihat seperti orang yang sedang linglung. Hal itu hanya bisa disaksikan oleh guru api dan juga para guru kuno yang lainnya. Sesuatu seperti ini memang sangat jarang mereka lihat dari seorang Huan. Hal itu membuat kelompok dari guru api saling bertukar pandang. Mereka tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya karena Huan terlihat cukup linglung seperti saat ini semenjak dia mendeteksi bahwa Lindong telah keluar dari pengasingan kultivasi. Tiba-tiba saja guru api pun berkata, situasi di Laut Iblis Kekacauan saat ini telah sangat stabil. Aku mendengar kabar bahwa Tang Xilian pada saat ini telah memimpin setengah pasukan aliansi untuk membantu wilayah iblis. Sementara setengah pasukan aliansi yang lainnya telah dibawa oleh Lindong menuju 4 wilayah Xuan. Tangan dari Huan tiba-tiba saja berhenti setelah dia mendengar nama Lindong. Selanjutnya, Huan pun menganggukkan kepalanya dan alis dari guru ke-8 saat ini terangkat, yang kemudian tatapan matanya melihat ke wilayah Xuan Barat yang cukup jauh sambil mengatakan, setelah wilayah iblis dan juga 4 wilayah Xuan menghabisi pasukan Yimo, maka kita bisa dengan cepat menyerang wilayah Xuan Barat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh penjara iblis itu. Mereka selama ini terlihat cukup diam. Guru petir dan juga para guru kuno yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena hingga detik ini mereka juga tidak mengetahui sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh eselon atas dari penjara iblis. Karena penjara iblis itu hanya membiarkan pasukan Yimo mereka menyerang 3 wilayah besar. Jelas mengingat karakter licik dari para Yimo, mereka pasti tidak melakukan sesuatu secara bodoh ketika diam seperti ini. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui oleh para guru kuno, bahwa para Yimo itu memiliki tujuan tertentu. Rasa dingin kini telah berkumpul dalam tatapan mata cantik Huan. Ketika dia memikirkan masalah serius seperti ini, Ying Huan segera mengepalkan tinjunya. Dia merenung sejenak, lalu mengatakan, kita harus bersiap untuk memanggil jiwa kakak senior. Guru api dan juga para guru kuno yang lainnya cukup tercengang, namun mereka dengan cepat menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya guru ke-8 segera berdiri, lalu dia mengatakan, ayo, kalau begitu kita harus bersiap. Namun tiba-tiba saja, tatapan mata dari guru ke-8 telah berubah menjadi sangat serius ketika dia bisa mendeteksi sesuatu. Hal itu membuat guru ke-8 mengatakan, sepertinya kita tidak bisa melakukannya saat ini. Guru api dan juga para guru kuno yang lainnya juga menyadari apa yang dirasakan guru ke-8 saat ini. Tatapan mata mereka semua tiba-tiba saja melihat ke arah langit yang sekarang telah terlihat cukup terdistorsi. Sementara Huan, dia saat ini juga bisa merasakan sebuah aura yang cukup familiar dari langit yang sudah terdistorsi itu. Sebuah kecemasan dan juga kepanikan pun muncul dalam tatapan mata dingin Huan. Tanpa sadar membuat tangannya mengepal dengan erat. Tidak lama kemudian, sosok Lindong segera muncul dari dalam langit yang terdistorsi. Dia pun melihat kelompok guru api dan juga para guru kuno yang lainnya. Membuat Lindong buru-buru menangkupkan kedua tangan. Sambil tersenyum, dia mengatakan, jadi semua orang ada di tempat ini. Kelompok dari guru api ketika melihat kemunculan dari Lindong, mereka terlihat sangat terkejut lalu berkata, Lindong, sebenarnya kau sudah berhasil membuat istana surgawi.
Suara dari para guru kuno itu benar-benar mengadu kejutan yang tidak bisa disembunyikan, karena mereka sangat menyadari betapa sulitnya menciptakan istana surgawi. Bahkan diri mereka sendiri di masa lalu tidak berhasil menciptakan hal itu. Namun saat ini Lindong benar-benar mampu menyelesaikan langkah itu secara alami. Akan sangat mengejutkan para guru kuno. Lindong kali ini buru-buru mendarat di tanah. Dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Sebenarnya aku hanya beruntung saja." Setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada Huan-Huan. Dan ketika dirinya merasa dilihat oleh Lindong, Huan-Huan pun buru-buru menghindari tatapan mata Lindong itu. Sementara guru ke-8, dia melihat Lindong dan Huan-Huan sambil mengatakan, "Kalian berdua harus mengobrol dulu." Setelah mengatakan hal ini, guru ke-8 pun melambaikan tangannya ke arah guru api dan juga para guru kuno yang lainnya. Dan mereka segera berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Huan-Huan merasakan kepanikan di dalam hatinya ketika akan ditinggal pergi oleh kelompok guru ke-8. Dia pun buru-buru mengatakan, "Kakak senior." Namun, kelompok dari guru ke-8 itu telah menghilang dari tempat ini. Sementara Lindong sekarang terus mengawati Huan-Huan untuk sementara waktu. Setelah itu, dia pun mulai berjalan untuk mendekati Huan-Huan. Pada saat dirinya merasa bahwa Lindong telah berjalan mendekat, aura di dalam tubuh Ying Huan-Huan sekarang menjadi melemah dan dia tanpa sadar telah mengambil satu langkah mundur. Lindong sudah berdiri di hadapan Huan-Huan. Dia segera tersenyum lalu mengatakan, "Kenapa? Apakah kau tidak senang ketika melihat diriku keluar dari pengasingan kultivasi?" Huan-Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya tidak berani melihat ke arah Lindong. Namun Huan-Huan mengatakan, "Tidak seperti itu." Sementara Lindong kali ini segera mengatakan, "Kalau begitu, kau harus menatap mataku ketika kau sedang berbicara." Karena ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Lindong melihat sikap dari Huan-Huan seolah menghindar darinya. Detik berikutnya Lindong mengulurkan tangannya. Dia dengan lembut mengangkat dagu dari Huan-Huan. Setelah itu, tatapan mata keduanya kali ini telah saling melihat. Ying Huan-Huan cukup terkejut dengan tindakan Lindong itu. Hingga detik ini, Lindong masih saja tersenyum ke arah Huan-Huan. Dan hal itu membuat hati dari Huan-Huan merasakan sedikit kehangatan. Kemudian, Ying Huan-Huan pun berkata, "Selamat, kau telah berhasil menciptakan istana surgawi." Lindong hanya bisa menyeringai. Setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada sarung tangan putih yang ada di tangan Huan-Huan. Ketika Huan-Huan mendeteksi hal ini, tanpa sadar dia akan menyembunyikan tangannya. Namun, Lindong segera meraih tangan dari Huan-Huan. Dan kali ini dia bisa merasakan rasa dingin yang cukup menakutkan terpancar dari sarung tangan itu. Sambil mengernyitkan dahinya, Lindong bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi?" Ying Huan-Huan, dia segera mengatakan, "Tidak apa-apa." Dan kali ini, Ying Huan-Huan buru-buru akan menarik tangannya kembali. Tapi tangan dari Lindong telah dengan erat memegangi tangan Huan-Huan. Selanjutnya, Lindong menggunakan satu tangan yang lainnya untuk melepaskan sarung tangan putih yang ada di tangan Huan-Huan. Melihat hal ini, Ying Huan-Huan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Dan dia membiarkan Lindong melakukan apa yang dia mau. Setelah berhasil melepaskan sarung tangan dari Huan-Huan, Lindong terlihat sangat terkejut. Karena pada saat ini, dia bisa melihat tangan dari Huan-Huan yang terlihat seperti balokan es. Sebuah rasa dingin yang cukup menakutkan juga telah merembes ke dalam tangan Lindong. Hal itu menimbulkan rasa sakit yang cukup tajam. Energi dingin dengan cepat kini telah berkumpul di telapak tangan dari Lindong, yang kemudian lapisan-lapisan es yang tipis dengan cepat menutupi tangan dari Lindong itu. Dan Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menjadi melambat ketika tangannya diselimuti oleh lapisan es ini. Lindong benar-benar mengabaikan es yang telah menutupi tangannya. Dia menatap tajam ke arah Huan-Huan. Ada jejak kemarahan dalam suara Lindong ketika dia berkata, "Apa ini sebenarnya?" Ying Huan-Huan hanya bisa terdiam sambil menggigit bibirnya sendiri. Sementara Lindong terdiam sejenak. Setelah itu dia mengatakan,
apakah ini semua akibat dari dirimu membuka benteng leluhur? Kenapa kau tidak memberitahuku? Ying Huan menatap Lindong yang kemudian dia mengatakan, apakah kau masih akan mau masuk ke dalam benteng leluhur jika aku memberitahumu? Lindong dengan cukup marah kali ini berkata pada Huan, apakah aku akan masuk atau tidak? Aku sendiri yang memutuskan hal itu. Dan aku sebelumnya sudah memberitahumu untuk tidak berbohong sedikit pun padaku. Ini adalah pertama kalinya bagi Ying Huan melihat Lindong marah padanya. Dan Huan merasa cukup bersalah di dalam hatinya. Yang kemudian dia mengatakan, bahkan jika aku tidak melakukannya untukmu, aku masih akan membuka benteng leluhur itu. Jika bukan karena benteng leluhur, apakah kau tahu berapa banyak orang yang ada di Laut Iblis Kekacauan, wilayah iblis, dan juga 4 wilayah Suan akan mati di tangan para Yimo? Mendengar ucapan dari Ying Huan itu, Lindong pada akhirnya berteriak dengan marah. Apakah kau sangat menikmati menjadi seorang pahlawan di dunia ini? Selama ini, aku telah melakukan yang terbaik untuk berlatih, dan semuanya adalah demi dirimu. Namun kenapa kau masih harus menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Ying Huan pun mengepalkan tangannya lalu dia menjawab perkataan Lindong. Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus membiarkan penjara iblis itu menghancurkan dunia dan membuat semua orang yang ada di dalamnya mati di tangan para Yimo? Mata dari Lindong segera melebar karena dia marah. Lalu dia kembali mengatakan, baiklah, karena kau sangat suka menjadi seorang pahlawan, pergilah, jadilah pahlawan seperti yang kau mau. Dan aku tidak akan lagi menyibukkan diri denganmu saat ini. Aku benar-benar tidak peduli dengan apa yang akan kau lakukan. Ucapan dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat tubuh dari Huan bergetar. Dia segera memalingkan wajahnya yang kemudian air mata mulai membasahi pipi dari Huan. Kemudian dia menarik tangannya dari tangan Lindong sambil mengatakan, kalau begitu kau tidak perlu mempedulikanku lagi untuk saat ini. Dan aku juga tidak membutuhkan kepedulianmu, bahkan jika aku mati. Lindong yang melihat Huan telah gemetaran. Pada saat ini gadis cantik itu tampak cukup lemah, bahkan aura dingin di dalam tubuhnya juga telah menghilang. Lindong segera mengulurkan tangan dan mencoba kembali meraih tangan dari Huan. Namun saat ini Ying Huan menghindari tangan dari Lindong. Detik berikutnya Lindong mengabaikan hal itu. Dia dengan cepat meraih tangan Huan yang kemudian secara kuat menariknya dan menyeret Ying Huan ke dalam pelukan Lindong. Kali ini dengan erat Lindong memeluk Huan, sementara Ying Huan sendiri masih berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pelukan Lindong. Hal itu membuat Lindong segera berteriak dengan marah, jangan bergerak. Ying Huan hanya bisa menggertakkan giginya. Lalu dia mengatakan, aku tidak membutuhkan kepedulianmu lagi. Lindong segera memasang wajah yang tegas. Dia menundukkan kepalanya dan kemudian dengan cepat mencium bibir merah dari Huan. Keduanya saat ini telah menegang ketika bibir mereka saling berciuman. Sensasi dingin telah dirasakan oleh keduanya. Namun ada sebuah kedamaian di bawah sensasi seperti ini. Sementara Ying Huan cukup tercengang dengan tindakan dari Lindong. Mata biru es dari Huan saat ini melihat Lindong sambil terus berciuman. Dalam sekejap saja, rona merah telah muncul di wajah cantik dari Huan. Dan keduanya saat ini telah berciuman di puncak gunung untuk waktu yang cukup lama. Sebelum akhirnya kedua bibir mereka kembali terpisah. Tatapan mata dari Huan melihat ke arah Lindong dengan malu dan marah. Lalu dia berkata, kau. Sementara Lindong segera mengusap bibirnya sendiri. Dia kemudian kembali memeluk erat Huan sambil mengatakan, kau apa? Setelah itu Lindong pun mulai berbisik pada Huan, penampilan yang sebelumnya benar-benar seperti kau di masa lalu. Karena Lindong merasakan Huan terlihat seperti seorang gadis yang benar-benar lincah dan kadang-kadang akan dengan sengaja membuat ulah. Tapi hal itu masih tetap dihargai oleh orang lain. Sementara kepala Huan saat ini dengan lembut bersandar di dada Lindong. Dia bisa merasakan sebuah kehangatan dan air mata
sekali lagi telah muncul di mata Huan. Setelah itu, Huan pun berkata dengan pelan, "Aku sebenarnya juga tidak ingin berbohong padamu, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain." Lindong bisa merasakan kesedihan di dalam hati Huan setelah mendengar ucapan dari gadis cantik yang ada di pelukannya. Segera setelah itu, Lindong kembali memeluk Huan dengan erat sambil mengatakan, "Aku akan terus melindungimu." Ying Huan menutup matanya dan dengan lembut membenamkan wajahnya di dada dari Lindong. Dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Dengan kata-katamu ini, aku akan sangat puas terlepas dari apa yang terjadi pada akhirnya." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan bersatu dengan Huan untuk menghancurkan penjara iblis yang berada di wilayah Xuan Barat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.